Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur jika saat ini kita dipersekutukan melalui persekutuan doa pagi. Meskipun kita berada tempat yang berbeda-beda, kasih Tuhanlah yang mempersatukan kita, dan bahkan Ia yang menghangatkan persekutuan kita pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu yang ada di rumah maupun dimanapun berada saat ini dalam kondisi sehat, tentunya tetap bersemangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita memulai doa pagi pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan kasih setia Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh istirahat dengan baik. Dan pada pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami. Kami menjumpai pagi yang indah, hari yang baru yang hendak kami jalani. Sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca firman-Mu dan merenungkan. Oleh sebab itu Tuhan, tanpa Roh Kudus Tuhan kami tidak mampu. Berikan kemampuan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu di dalam acara doa pagi pada pagi hari ini. Dan berkati setiap para pendengar dimanapun berada. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan sapaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, bacaan kali ini saya ambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang 10, ayatnya yang ke-13 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sedemikian bacaan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, tema doa pagi pada pagi hari ini adalah pencobaan sebagai ujian naik kelas. Ada sebuah cerita. Di suatu kali, ada 2 orang yang terperangkap masuk di dalam lubang. Dan dua-duanya berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan agar bisa keluar dari lubang. Yang seorang duduk diam, tidak melakukan apapun. Hanya menunggu pertolongan Tuhan. Tetapi yang satunya setelah berdoa melihat di sekitarnya. Lalu memiliki ide. Ternyata lubang ini dibuat dari tanah. Dan menggali lubang untuk membuat tangga agar bisa naik ke permukaan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan segala upaya, dengan berusaha membuat lubang tadi, akhirnya merangkak dan bisa naik ke permukaan. Bapak Ibu yang terkasih, ilustrasi ini mencoba menceritakan keadaan kita. Pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Artinya, bukan berarti meremehkan Tuhan sehingga tidak melakukan apapun. Yang dimaksud biasa ada kelanjutannya Bapak Ibu. Tuhan memberikan pencobaan tidak melebihi kemampuan kita. Yaitu kita manusia setelah berdoa, berupaya, dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap pergumulan kita. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolongnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, 1,5 tahun
waktu yang cukup lama. Kita boleh melewati masa-masa pandemi. Artinya kita mampu melewati masa-masa yang sulit, di mana banyak orang-orang yang terkasih terlebih dahulu meninggalkan kita. Ada keluarga, ada tetangga, ada sahabat terdekat. Bahkan saat ini juga masih banyak orang yang isoman, baik di rumah maupun di rumah sakit. Oleh sebab itu, kiranya kita yang sehat memberikan dukungan doa. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang yang ditinggalkan orang-orang terkasih. Dan mohon pertolongan Tuhan kiranya menyembuhkan untuk sahabat-sahabat kita yang saat ini masih terpapar COVID-19, yang saat ini masih berjuang. Bapak Ibu yang kekasih, yang kita rasakan bukan hanya kedukaan, sakit, namun juga banyak orang yang saat ini kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Tentu ini adalah menjadi pergumulan yang tersendiri. Dengan adanya COVID-19 ini, perekonomian porak-poranda. Dan hal ini dialami orang yang kaya, juga dialami orang, terlebih orang yang miskin. Hal ini dialami semua orang. Pergumulan ini dialami semua orang. Dari orang yang besar maupun yang orang kecil. Semua menghadapi kesulitan ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, untuk menghadapi persoalan ini, kita harus mempunyai pola pikir yang bijak. Kita harus berusaha berjuang sekuat tenaga. Sebagaimana ilustrasi tadi, mencoba menggali, merangkak sehingga berhasil naik ke permukaan. Dan kita percaya, sehebat apapun pergumulan kita, sesulit apapun yang kita hadapi saat ini, ketika kita mau berupaya, kita mau berjuang bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa. Sebaliknya, jika kita mengalami pencobaan, kita mau mengalami pergumulan, dan kita tidak melakukan respon apapun, berarti kita sedang mencobai Tuhan. Kita sedang menguji Tuhan. Oleh sebab itu, setiap pergumulan dan pencobaan yang kita alami, perbuatlah semampunya, sehingga kita akan menjadi bisa, karena Tuhan memampukan setiap kita untuk diproses, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih, pencobaan ini sesungguhnya bisa disebabkan dari diri kita sendiri, bisa dari alam, bisa dari si iblis. Namun jika Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan ini, itu adalah sebagai cara Tuhan agar manusia menjadi naik kelas yang lebih tinggi secara kualitas. Tema doa pagi hari ini saya beri judul pencobaan sebagai ujian naik kelas. Untuk mencapai naik kelas harus melalui proses ujian demi ujian. Anak sekolah supaya lulus harus melalui ujian demi ujian. Dan ketika mengalami ujian ada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Bagi yang berjuang terus, bagi orang yang berusaha terus, tentunya akan naik kelas. Tapi bagi orang yang tidak mau berjuang, tidak berbuat apapun, dan pasrah dengan keadaan, tentu tidak akan naik kelas. Bagi mereka yang menyerah, tentunya akan tinggal kelas. Tuhan sudah memberikan modal yang paling berharga dan harus kita manfaatkan yang sebaik-baiknya, yaitu akal budi. Kita diberikan akal budi
Dan akal budi ini harus kita pakai semaksimal mungkin untuk menghadapi apapun yang terjadi saat ini. Setiap manusia tidak lepas dengan pencobaan, Bapak Ibu. Semua manusia mengalami pergumulan. Baik mau orang kaya maupun orang miskin. Mau pejabat atau rakyat biasa. Siapapun orangnya pasti menghadapi persoalan demi persoalan. Menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan. Oleh sebab itu, bergantunglah kepada Tuhan. Karena Ia setia dan menyertai setiap proses kehidupan yang kita jalani. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan berbicara 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara hidupmu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, siapakah yang memelihara hidupmu? Kalau kita tahu yang memelihara hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu segala kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Filipi 4 ayat 13 berbicara, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Mari kita imani firman ini Bapak Ibu, bahwa tidak ada kesulitan tanpa ada jalan keluar, karena Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar yang terbaik. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, perenungan pada pagi hari ini membawa kepada kita bahwa pencobaan itu akan menjadi biasa sejauh mana kita ini mau berusaha dan berupaya. Lalu Tuhan memberikan pencobaan itu tidak melebihi kemampuan kita. Kalau kita mampunya 10 kilo, Tuhan tidak akan beri kita 15 kilo. Karena Allah kita adalah Allah yang cukup mengenali anaknya. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Setiap pribadi lepas pribadi adalah berbeda. Kesulitanku tidak sama dengan kesulitanmu. Pergumulanmu tidak sama dengan pergumulanku. Cara Tuhan menyelesaikannya tentu akan berbeda. Tuhan mempunyai 1000 cara yang unik untuk menyelesaikan persoalan setiap manusia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, untuk mengakhiri perenungan saya pada pagi hari ini, saya akan bacakan dari surat Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Allah. Firman Tuhan ini berbicara, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghadapi pencobaan, Bapak Ibu jangan lari dari kenyataan. Ketika Bapak Ibu diproses oleh Tuhan, terimalah proses itu. Ketika kita mampu melewati proses-proses kehidupan ini, kita akan menerima mahkota yang dijanjikan oleh Allah. Oleh sebab itu, ketika pencobaan demi pencobaan terjadi di dalam hidupmu, katakan, saya berbahagia karena saya mampu melewati persoalan yang ada. Kita mampu melewati persoalan yang ada karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, biarlah segala pergumulan kita, persoalan kita bawa ke dalam Tuhan. Dan setiap kita akan diproses. Ketika kita mampu melewati proses itu, akhirnya kita akan menerima mahkota. Dan itu adalah sebagai hadiah naik kelas kita, mampu melewati persoalan. Bapak Ibu, biarlah renungan pada pagi hari ini menguatkan pergumulan Bapak Ibu. Yang sakit kiranya Tuhan pulihkan. Yang saat ini sedang kedukaan, biarlah Tuhan hibur. Jika saat ini ada yang bergumul dengan perekonomian, percayalah bahwa Tuhan akan siapkan waktu yang terbaik. Tuhan akan berikan solusi yang terbaik.
Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan daripada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami boleh mampu melewati pergumulan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Dan ketika persoalan, pergumulan ada di dalam diri kami, ajari kami mampu untuk menghadapi proses hidup ini. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu GKI Pondok Makmur yang sedang bergumul, baik sakit penyakit, pekerjaan, jodoh, maupun yang sedang bergumul mengharapkan momongan anak pertama, atau pergumulan apapun Tuhan yang kami tidak mengetahui, namun Allah mengetahui. Kiranya Engkau campur tangan di dalamnya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GKI Pondok Makmur, Tuhan boleh berkati sertai dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk pelayanan GKI Pondok Makmur dari semua komisi yang ada, yang saat ini masih tetap online. Tuhan boleh sertai berkati. Berkati Tuhan, apapun yang kami lakukan semuanya ini hanya kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas segala pertolongan dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan buat kami semua. Biarlah kasih daripada Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus tetap menaungi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin.